Kali ini kita mengulik-ngulik kembali kecurangan ya, baik di tingkat bawah sampai atas. kalau di bawah lah ya, karena kita kan orang bawah. Mesti ada permainannya ya. Pasti ada permainan. Oh pasti ada. Nah, saat ini yang sedang dikhawatirkan oleh beberapa caleg itu dimulai dari internal dan eksternal di tubuh kepartaiannya dulu. Biaya Tuh terkait biaya dari mengurus tentang persyaratan legislatif bagaimana. Kemudian efek dari permainan itu menimbulkan dampak pembengkakan biaya setiap calon. Akhirnya banyak calon yang menghabiskan dana untuk persiapan bahkan permainan. Tidak hanya biaya tapi tenaga juga. Oke, kawan. Kali ini pembiayaan yang paling urgent ini ya tentang pilot itu. Menurut Anda itu menurut Kang Haji kan sering caleg legend loh ya. Caleg terus taruh menang. Iya. Sebabnya apa Kang? Kok sampai biaya mahal itu apa itu yang menyebabkan? Artinya begini saja. Kita sebenarnya nawa itu kita kan sudah baik. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk berjuang dan duduk sebagai anggota legislatif. Jadi, akan tetapi di situ ternyata tidak semudah apa yang dibayangkan orang. Bayangan orang kan duduk di kursi dewan enak. Perjuangannya bro. Dirimu kan ya tahu, salahmu wis ambrek. Berarti Anda berdua kan pernah pengalaman. Saya kira Kang Haji, opo Kang yang menyebabkan biaya banyak? Saya dengar-dengar untuk anggota DPRD Kabupaten Kota itu hampir menghabiskan 2 M, itu apa benar Kang? Ya kalau kondisi seperti ini mungkin saja. Untuk apa saja itu Kang? Ya karena begini, sekarang itu orang desa ya. Orang desa itu karena sing dibayangne satu kembali wong desa sing dibayangne wong dadi anggota DPR ki penak duwe akeh senengane ngelencer ya to mobilnya mesti apik omah mesti apik tumpakane mesti mewah-mewah. Nah, seperti itu ketika dia itu mencalonkan otomatis rakyat juga melihatnya seperti itu. Wong arepe urip mulya kan ya kudu Basuki Mawopiyo. Di situ awal persoalannya. Dan kebetulan kasusnya banyak anggota dewan, ya jauh banyak ya. Ada oknum anggota dewan yang tanda kutip menyalahkan wewenang. Ketika sudah jadi, padahal mungkin karena biayanya yang buka itu kan. Biayanya ibaratnya cara wong desa balik nih. Balik. Sebenarnya yang menjadi awal persoalan kenapa biaya itu sangat tinggi, ya itu tadi karena itu untuk apa aja? Ya kita otomatis ya kita jadi anggota dewan ini kan tidak bisa dipilih sendiri oleh rakyat, tapi dipilih oleh rakyat. Nah ketika kita ini mencoba mengumpulkan rakyat, maka secara otomatis ya mikir rakyat kuwi tuku suara terlalu kasar. Terlalu kasar. Ojo tuku lah. Lebih ya. Iya, ngijoli lek ongkos nyang kebon. Bisa lagi ngumpulnya ya usume wong. Kira-kira di sini tak piro? Satu. Wih ora dadi. Ini kondisi gak dadi kon awakmu mau. Berapa kali tahu? 300 juta ora dadi. 3 kali. 3 kali dengan partai yang berbeda. Nah, ketika awake dhewe ngumpulnya seperti itu, ketika ngumpulkan harus makan. Siji wae makan, dia ndak mungkin wae mangan tok saiki diguyu. Enek sangune ora. Ya pasti langsung ya. Nah, itu yang membuat kosnya besar. Kalau dulu ya cek 20.000, 20.000 cek. Sekarang 100.000. Cepek, Bro. Ini dulu. Saiki pengalaman sampean. Saiki nek cepek dihitung ae. Berapa pemilih awakmu dapat duduk di cepek ping lek Kabupaten Kediri 15.000. 15.000, 20.000 aman. 20.000 angka aman. 20.000 20.000 ping 100.000. Kira dihitung. Hitung dhewe. Awak dhewe sang hitung kuwi sing jelas untuk Anda yang lain-lain. Yang lain-lain sing akeh yang lain-lain iki tak critakne iki lho. Saiki pengalamane Kung Teguh
ceritanya ini ya. Piye? Lah Jadi- sampean bisa piye wis? Menjadi Nek caleg aku itu. kurungu sempat duwe utang. Di atau sawah bareng. Aku endingnya. 5 tahun rong lunas Saya iku. tahu, aku tak cerita awal. Ya, cerita piye? Sebetulnya untuk menjadi calon legislatif itu sudah dari awal. Ketika saya mengerek bendera, saya caleg, itu sudah keluar duit, keluar biaya. Dari mulai SKCK. SKCK, ngurus itu ya. ngurus duit kabeh. Apalagi kalau sampai golek SKCK biasa, mungkin non sewu ya, pihak aparat kepolisian mungkin tidak begitu Gratis. target. Gitu. Tapi ketika kita jadi legislatif, target berapa? Ya pura. Ya kebetulan lah. Lah, Ya gak enak kok meneng. Ya, terus akhirnya biaya itu Akhirnya salah satunya ya. salah satunya ya. Itu Belum Ini ada belum surat ada- keterangan gila. Nah, ini mahal itu. dan narkoba Narkoba. berarti Iya. kita naik. Ya. Nah, terus itu di tingkat partai juga ada. Partai mungkin partai gurem kita malah diharapkan jadi caleg ya. Iya. Tapi ini partai besar seperti Nun Sewu kayak partai soalnya ABC, ya. Nah, itu kan mesti gak mungkin untuk nomor siji gak di bargainingnya. Oh iya. Saya kan ngetren juga di nasional ini Iya, iya, untuk menjadi nomor 1 aja Harus sudah mengeluarkan berapa? uang. Iya. Iya. Sampai ada Ojo salah ojo satu ojo ini no. salah satu Loh. partai yang ada di Indonesia ini juga pernah dijanjikan nomor 1 ternyata kan nomor 2. Padahal Akhirnya itu ditarik. padahal itu ketua DPD ya. Ketua DPD. Oh. Nah, itu Salah satu partai ingin nomor 1 harus membayar, kalau nggak bayar ganti. ya, Lah itu itu termasuk di tingkat- biaya ya. Ya biaya. Ya ora mungkin lah. Mau nih mau nomor siji kan dileh nomor loro nomor siji gak bayar kan nggak Tapi mungkin. intinya begini, intinya awal dhewe calon itu memang harus awal dhewe betul-betul noto hati. Noto hati artinya apa? Awal dhewe iki ya istilahnya wong desa kan ya haji mumpung. Ya iki mumpung nek calon. Bagaimana kita bisa Akan contoh. tahu persis iki. Iya. Majunge dia itu bareng karo tonggoku, tetangga saya, satu partai dengan Oh iya. Kongeki. Hmm. Tonggoku dicil dua, mobil Gak. dua, mobil dua, Berdua. terus pabriknya Gak dia jadi. kebetulan punya industri plastik, Kan tadi. hancur, Gak gak jadi. jadi. Cetak aku. Oh, cetak aku pokoknya bisa cetak aku. Wis penting saya Tapi panas. anjane ya dipikirin Ah, betul. banget. Terus selain Artinya- untuk mengumpulkan konstituen, itu kan jelas tadi yang Kang Haji ngomong untuk nyangoni, untuk makan, apa ada lagi agar sampean bisa sampai duduk ke sana itu apa yang harus disiapkan? Banyak hal sebetulnya. Banyak hal. Selain kita mengumpulkan konstituen, kita juga bisa harus menggandeng berbagai elemen, Nah, apapun itu. tidak harus orang partai ya berarti Semuanya. ya. Nah, itu yang berat kan bukan orang Itu partai yang kosnya harus besar. relawan istilahnya. Wiro oleh nemu ya toh, nemu konstituen kita apa bojone arep melahirkan itu jalur kempon. Lha lek sitok, lha iku 10 bareng. Lah iya. Atau dalam satu produk bareng mana melahirkan 10 no piro. Kang Dul, Belum sam- saksi ya. sampai sebagai orang awam kita menyikapi teman-teman yang nyalek terus biaya besar itu sebaiknya bagaimana? Sama sebagai orang awam itu. Menurutku nyalek itu ya kudu nyalek, Hmm. tapi tahu potensi diri. Realistis ya. Nek omongan tahu diri, tahu apa posisi, tahu rayo ya. Oh iya. Iya toh? Ngomongnya nek telu kok, Ah. anu Pak Haji. Telu apa wi? Dengan begitu, Saya tutup ya, mesin. dengan begitu enak jalannya. Misalnya tahu posisinya, kita punya pengaruh, punya masa dulu akeh tidak pilih. Berarti kan modal satu. Wes kena temu. Iya. Kita punya pengaruh, ya itu mungkin sama. Kedua itu punya modal. Kita bisa berhitung berapa jumlah kursi yang kita naik untuk mendapatkan posisi itu. Kita bisa berhitung. Terakhir menurut saya loh, Menurut yo orang awam. orang awam, tas kepercayaan. Nek gak dipercaya wong awake dhewe iki ngomel itu ya wis kejap terus kayak jagongan awake dhewe kejap terus ngene iki. Lagi sing Akhirnya bel gede. sing wis tau praktek piye Kang? Iki menurut wong Sing awam menurut Kang Dul ngono kuwi Iya. menurut sampean piye? Minimal ki sangune telu. Wong Apa wi? Kenal ya. kenal wong lek cara bahasa politiknya kan jenenge kan apa lek ngarani popularitas. Oh, populer. Tak kenal maka tak Dua, harus punya visi misi.
program itu harus ada yang disampaikan kepada masyarakat, kepada konsumen. Mungkin nyapa toh, jadi DPR kenapa? Kowe harus kudu nyapa. Nyapa itu harus ada. Yang ketiga adalah sangune adalah garis tangan. Ini sing program bukan termasuk sangung ya. Iya, sangune nang loro 1 2 ini. Lah, garis tangannya piye? Wis saiki lho ngene. Piye? Apik piye? Dongakno lho. Belas gak tau Deni pres ping loro, ping telu. Saiki keempat toh tahun ini. Tadi muga-muga. Amin ya rabbal alamin. Lah terus kuwi lek wis berjuang untuk mendapatkan suara. Ya lek wis payahe pilihan misalkan tanggal ditetapkan dek terus piye? Sekarang kita membincang skandal di tingkat desa. Krungu enek kecurangan itu, Kong. Sudah. Peraturan ini skandalnya, kecurangan itu yang terjadi baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan. Kak dirimu kok ngomong skandal berarti pemilu ini masalah. Ada pemilu ini penuh dengan kecurangan. Nah, ini peraturan kan gak apa-apa. Lah padahal enek aturan, Bung. Kok jene kecurangan? Aturan itu yang membuatkan manusia. Kita ngomongin Pak Kiai ya. Aturan itu untuk dilanggar. Aturan itu untuk dilanggar dan tidak mungkin tidak ada pelanggaran. Petugas-petugas penyelenggara pemilu di tingkat desa itu juga ada juri-jurinya, ada pengawasnya dan lainnya. Setiap aturan itu kan ada celah. Nah, celah itulah yang dipermainkan. Itu biasanya tingkat kecurangan, tingkat ke apa? Wis sing dimaksud kecurangan itu misalkan sampean kan caleg. Terus sampean yo caleg. Terus sampean suaranya misalkan 10. Kang Haji oleh 12. Nah, ini apakah yang dimaksud kecurangan ini termasuk salah satunya? Itu tidak kecurangan, itu kan hasil suara 10 12. Padahal tapi sampean kan pengen dadi. Yang disahkan tuh loh. Sampean kan pengen dadi. Nah, untuk dadi padahal ini kan sampean kalah hari iki kacak loro. Itu piye? Itu apa yang kudu maling ngono maksudnya. Inilah yang kita bahas. Jadi nek aku oleh 10, awam oleh 12, aku kudu pemenang ta Bang. Nah, carane piye? Pengalaman sudah ada piye? Iki bukan Kang Haji lho jajal. Bukan pengalaman iki analisa Kang. Analisa tapi analisa warungan loh ya. Kecurangan itu muncul sejak proses pendaftaran sama pelaksanaan. Pendaftaran ini suara ya. Sampai itu orang nyalek itu tidak semuanya murni nyalek. Yang nyalek itu kadang-kadang bohir. Ini dari sisi nyalek. Yang nyalek bohir. Tapi dia ngirim orang untuk nyalek misalnya. Yang tren itu kan artis mesti di belakangnya mesti ada bohir itu, tapi dia kan sudah ada modalnya ketenarannya, popularitas bohir itu dari sisi caleg ya. Dari sisi kepanitiaan panitia pelaksana itu pun kemungkinan bisa terjadi, misalnya rekrutmen PPK orang-orang berkepentingan itu kepala daerah maupun partai politik. Maksudnya berkepentingan itu ya punya untuk naruh orang. Kemudian waktu pelaksanaan pemilihan, wah itu suaranya kok tambah. Nah, ini gini ya, terkait pencoblosan dulu kan awalnya. Di sebuah kabupaten di Jawa Timur pernah tahun pemilu 2014, ketua KPPS itu dibayar oleh salah seorang caleg nyoblosi gambar-gambar yang ada. Yang tidak hadir. Yang tidak hadir atau tidak ada, pokoknya 110 itu dicoblosi oleh ketua KPPS. Suara yang turah. Berdasarkan pemesanan berarti. Nah, itu kecurangan kan sudah permainannya itu. Nah, tadi kan nyebut pelaksana pemilu di desa-desa. Nah, itulah yang terjadi pada pemilu itu. Dan ketua KPPS yang nyoblos itu akhirnya dipenjara juga. Nah, itu yang salah satunya. Contohnya. Itu masih coblosan. Kalau sudah penghitungan yang saya tadi sebutkan, sama untuk rolas, sama untuk 10, padahal sama ambisi pengen jadi. Terus dengan segala cara memainkan tingkat penelitian ya. Nah, tapi misalnya kamu caleg, aku petugas ngecek
Aku Kang, ngomong. Jul? Ya. Engko nek dihitung tambah 5 atau 10 ya. 2005 total. Siap 2005. Padahal Nulisku tulis 3000. ngono ya. Ya. Ya bisa Ini aja lah. itu salah satu. Itu biasanya di tingkat mana? Di tingkat desa atau di kecamatan? Jadi TPS tuh biasanya. TPS sama Penghitungan, PPK. ya. Jadi TPS sama PPK ya. Dan Iya, pengalaman sampai Kang PPK. Haji piye? Lah, pengalamanku justru kecurangan itu tidak dimulai dari situ, tapi sebelumnya. Oh sana ya. Malah Di sebelumnya. situ ada, tapi Nih, sebelumnya sudah ada. Sebelumnya ada. Jadi gini, ketika si Suto Ya. iki giliran untuk nomor 13 wayahe nyoblos. No yo genggong ya. Ya. Nah, begitu masuk, itu kan wis dari PPS 1 kan wis memberikan kartu suara. Nah, petugas yang PPS 4, PPS kan ada 6. Ini yang PPS 4 ini kan kebetulan yang jaga nek DKT bilik Nah, suara. itu yang harus diwaspadai. Berarti harus Ini yang sebenarnya perlu Harus. diwaspadai. Mesti ngene karo ngomong karo gawa teken ngene kan. Pentong gak teken. Pentong. Lali nomor 7. Nah, Itu kode. itu berarti permainan caleg dan petugas. Wih, di awal ya. Ke awal. Terus penghitungan seperti tadi. Tapi penghitungan begini. Sekarang itu kayaknya lebih safety karena kita menggunakan satu teknologi medsos ini kan luar biasa. Sekarang kan tidak ada sekat sehingga ketika penghitungan manual di plano ya. itu Mungkin harus direkam ya. si Suto Satu. Langsung difoto bisa. ini langsung difoto kirim kepada partainya si Suto Online langsung. Ya? online langsung. Jadi istilahnya cara dari situ saiki cara wong padha pinter. Nah, anti simpati sing gak patek ketok kuwi yang perlu dijogo betul. Itu sing PPS 4 tadi sing jogo bilik suara. Itu penggiringan istilahnya. Seandainya sama caleg bermainnya dengan Iya di situ. itu. Gua ngomong Oh, ini. DPR kabupaten itu partai A, itu nomor 7. Nomor 7. Sehingga ketika orang ini masuk ini, orang ngomong ini, jadi nomor 7. Kan tidak ada yang tahu, jaraknya kan agak lumayan jauh. Ini sebenarnya yang perlu diwaspadai. Terakhirnya nanti hitung-hitungan ya. Nah, hitungan. Hitungan itu terjadi skandalnya lebih Skandal besar lebih ya. besar lagi. Tapi suara-suara yang tidak hadir kan bisa dimainkan. Nah, itu permainan ini yang tidak ada. Yang tadi yang Yang tadi disebutkan dong, tadi. ketua KPPS harus nyoblosi yang akhirnya terjadi kasus di salah satu kabupaten itu. Berarti intinya permainan itu tetap dilaksanakan satu sama lain tahu. Iya, Iya kan? iya, wis istilahnya apa ya? Kejahatan Terorganisir lah. Ya. Meskipun Jadi, itu di tingkat PPS. Ini kita bahas ini kan tujuan kita adalah tutorial Untuk para caleg teman-teman kita Ya, yang nyalek dan petugas minimal mengandung TPS penyelenggara pemilu harus hati-hati. minimal awet memberi edukasi Ya. bagaimana menyikapi kan berangkat maling. dari kasus Ya. kegagalannya di Bumi Berdua. Terus gini Kang, Iya. waktu 2019 itu kan banyak apa itu petugas pencoblosan TPS itu kan banyak yang meninggal, Iya. yang sakit. Itu apakah Iya. nanti diduga akan terulang lagi untuk 2014? Wih, solusinya piye, Wi? Ada ketentuan-ketentuannya piye, Wi? Nah, Ya pertama mereka Bentar, kenapa ya. sampai seperti itu? Kelelahan, Nah. jelas. Terus tanggung jawabnya apa? Pihak penyelenggara pemerintah piye, Wi? kalau misalkan terjadi kemarin kan kelelahan ya. Nah, gue Ini saya pernah mengantarkan ibu saya waktu pemilu sebelum ibu saya meninggal tuh kertas itu sampai tumpuk-tumpuk. Itu bagi yang pemilih harus nyoblos sini lah. Petugasnya lebih lelah lagi, makanya kemarin tahun 2000 pemilu yang kemarin kan 19. banyak petugas yang meninggal, yang sakit. Respon gitu. dari pemerintah piye, Wi? Dengan diberi apa dengan dia beri aturan apa sehingga Nah, setahu saya Ya, setelah kejadian kemarin pemerintah itu ternyata tidak tinggal diam. nah, Melalui BPJS Kesehatan itulah maksud saya. ini sudah ada MOU antara Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu bahwa petugas di lapangan nanti akan dijamin JKN. Apa wi? Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, itu jadi nanti kalau yang jadi petugas partai misalkan di TPS, bukan partai, petugas pemilu di TPS nggak perlu khawatir lagi. Ini Nanti kayak sosialisasi KPU. BPJS. Edukasi. Yang jadi pertanyaan ini tenan taga. Lah, Kok gak gelget?
Makanya ini perlu didorong. Sing penting gue tenan ya, ganda gitu ya. Muga-muga tenan. Tapi menurutku ya kurang fair. Iya, kurang fair. Masa petugas itu di kono sing nyambut gawe lebih parah itu saksi ngintip terus. Lah, gak apa-apa dusokan. Dusokan muga-muga tidak aja petugas TPS, petugas lapangan, tapi juga saksi juga yang kelelahan itu juga dijamin oleh. Ya termasuk pemilih bareng loh, Bro. Saksi. Kalau pemilih yang enggak lah, pemilih hanya berapa? Ya, Mas. Saksi kan mulai penghitungan awal sampai akhir kan ada di posisi. Ini kan menyikapi yang kemarin banyak yang meninggal itu, makanya pemerintah melalui BPJS Kesehatan ini promosi dia. Saksi itu berjuang nih, gerakan dari ini 3 capres ini ya. Oh. 3 capres itu yang duanya kan saling kontrolnya kan luar biasa. Oh. Harus dikawal ketat karena indikasinya itu Ada kecurangan. Yang seperti kita bahas tadi. Karena ketatnya pengawasan itu dia kan harus menggerakkan saksi. Nah, saksi ini pasti akan waktunya akan. Nah, semoga aja obrolan kita didengar oleh BPJS Kesehatan dan nanti juga dijamin JKN-nya itu. Baik, sedulur. Obrolan kita tentang pilihan legislatif semakin menarik. Kita ketemu lagi pada minggu depan. Masih bersama Memo TV. Ngobras.